wabarakatuh. Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sidang perkara pidana nomor register perkara 59-7-PAMEK-2022 dengan terdakwa Ahmad Ghafur bin Abdul Muthalib siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ketua Hakim membacakan doa. Ya. Sebelum kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai persidangan, marilah kita membaca doa. Semoga diperlancarkan dalam persidangan hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin tanggal 21 Juli 2022, sidang Pengadilan Negeri Majene memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor register perkara 59-7-PAMEK 2022 dengan terdakwa Ahmad Ghafur Abdul Muthalib. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Baik majelis hakim, kepada terdakwa Ahmad Ghafur Abdul Muthalib dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia yang baik? Iya, yang benar. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Saya akan saudara perlihatkan kartu identitas saudara. Bisa. Ya, yang benar. Oke, kita lanjut. Baik, nama saudara, Ahmad Ghafur, tempat lahir, Dusun Taukom, tanggal lahir, tanggal 16, kebangsaan, bangsa Indonesia. tempat tinggal, Saya tinggal di Dusun Taukom, Desa Tanjaro, Kecamatan Indonesia. agama, Saya beragama Islam. pekerjaan, Ya, sebagai hakim. pendidikan. Pendidikan saya Apakah saudara siap mengikuti persidangan? siap yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Surat dakwaan nomor register perkara 59-7-PAMEK 2022 dengan terdakwa Ahmad Ghafur SH MH siap dimulai. Identitas terdakwa: nama lengkap Ahmad Ghafur SH MH, tempat tanggal lahir Taukom 16 November 2000, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Taukom, agama Islam, pekerjaan hakim. Penahanan penyidik perpanjangan penahanan Rutan Polres Majene tanggal 14 bulan 12 tahun 2022 sampai dengan tanggal 22 bulan 1 tahun 2022. Dakwaan bahwa terdakwa saudara Ahmad Ghafur SH MH selaku hakim pengadilan negeri Majene setidak-tidaknya pada tanggal 21 Juli 2022 bertepatan di pengadilan negeri atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum pengadilan negeri Majene sebagai orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipuan muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa Ahmad Ghafur sebagai hakim pengadilan negeri Majene telah melakukan pemalsuan dokumen atau berkas putusan pengajuan kembali
atau dalam kurung PK terpidana kasus narkoba Hasmi Gunawan, bahwa terdakwa Ahmad Gafur sebagai hakim agung pada saat di Pengadilan Negeri Majene memvonis Hasmi Gunawan kepemilikan pabrik narkoba Hasmi Gunawan dengan 17 tahun penjara di Pengadilan Negeri Majene. Hasmi Gunawan dihukum 18 tahun penjara dalam tingkat kasus kasasi MA mengubah hukum Hasmi Gunawan menjadi hukuman mati, namun oleh Hakim Ahmad Gafur hukuman Hasmi Gunawan menjadi 15 tahun penjara. Namun pada saat pembuatan surat putusan Hakim Ahmad Gafur mengubah hukuman Hasmi Gunawan yang sebelumnya 15 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara karena adanya perbuatan suap yang diterima oleh Ahmad Gafur dari tersangka narkoba Hasmi Gunawan. Pimpinan MA meminta Ahmad Gafur mengundurkan diri karena terbukti lalai menuliskan putusan untuk gembong narkoba Hasmi Gunawan. Vonis yang diputuskan 15 tahun penjara ditulis Ahmad Gafur menjadi 12 tahun penjara saja. Pimpinan MA mengatakan itu kelalaian semata. Berdasarkan kronologi di atas, Hakim Ahmad Gafur telah melanggar surat keputusan bersama Ketua MA dan KY pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1 dan 2, dan pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang kode etik dan perilaku hakim. Demikianlah surat dakwaan. Baik, terima kasih. Maka saudara terdakwa sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Iya, yang mulia. Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Tidak, yang mulia. Baik. Apakah saudara ingin mengajukan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum? Tidak, yang mulia. Baik, karena tidak ada pengajuan eksepsi dari pihak terdakwa, maka akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Siap majelis hakim dengan 2 orang saksi. Baik, silakan saudara jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi 1 terlebih dahulu di muka sidang. Baik, kepada saudari saksi Hasmi harap memasuki ruang sidang. Baik, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saksi terlebih dahulu. Silakan memperlihatkan identitas saudara. Oke, silakan. Nama saudara saksi, Hasmi Pak Hakim, tempat lahir saksi, Pambuan, tanggal lahir saksi, 19 Februari Hakim, bangsa saudara saksi, Indonesia Hakim, tempat tinggal saudara saksi, Pambuan, agama saudara saksi. Islam. Baik, apakah saudara saksi yang punya hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak Pak Hakim. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Siap Pak Hakim. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk mengambil sumpah dari saudara saksi. Ya, dari saudara saksi Hamsi, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Baik, perlu saya ingatkan kepada saudara Hasbi bahwa memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dan dengar dan alami sendiri ya. Jika tidak bisa, maka dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Bisa dimengerti dari saudara Hasmi? Mengerti Bu Hakim? Baik, terima kasih kepada hakim anggota 1. Kepada saudara saksi,
dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, Anda harus tenang, berikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut, serta saksi harus memberikan keterangan tentang apa yang Anda alami. Dengar dan lihat sendiri tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya persilakan kepada hakim anggota 1. Ya, terima kasih kepada Bapak Hakim. Saya berikan pertanyaan kepada saudara saksi. Apakah dari saudara saksi mengenal terdakwa yaitu saudara Gafur? Iya, saya mengenal Bu Hakim. Dia adalah hakim pengadilan negeri Majene. Apakah benar Anda adalah hakim anggota 1 dan hakim ketuanya adalah terdakwa saudara Gafur dalam proses pidana kasus Hasbi Gunawan? Iya, benar Bu Hakim. Namun saya ulang ya. Apakah Anda terlibat dalam kasus suap dari saudara terdakwa yaitu Ahmad Gafur? Saya tidak terlibat dalam kasus itu. Saya tidak menerima dana yang diberikan Hasbi Gunawan. Namun mengapa dari saudara Hasmi ini pada saat melakukan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh saudara Gafur yaitu terdakwa tidak langsung melaporkan kepada komisi yudisial? Saya tidak melaporkan karena saya diancam apabila saya tidak mengikuti instruksinya, saya akan dicabut dari jabatan. Baik, terima kasih dari saudara Hasmi atas keterangannya. Cukup, mungkin hanya itu dari saya. Baik, terima kasih kepada hakim anggota 1. Pada hakim anggota 2, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Sudah cukup ya. Baik. Pada saudara jaksa penuntut umum, apa ingin mengajukan pertanyaan? Iya, Pak Hakim. Kalau begitu, saudari Yasmi dapat meninggalkan ruangan sidang dan mengambil kembali kartu identitas Anda. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan saksi lagi? Ya, yang Pak Hakim, masih ada satu saksi lagi. Baiklah, silakan menghadirkan saksi kedua ke dalam persidangan. Baik, majelis hakim, kepada saudara saksi Fahmi untuk memasuki ruang sidang. Baik, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa Pak. Apakah saudara dalam keadaan sehat Bismillah dan wali? Alhamdulillah siap Pak. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap. Saudara saksi, sebelum saya akan memeriksa identitas Anda, tolong maju ke depan untuk berikan kartu identitas Anda. Baik, silakan duduk. Nama saudara, Sultan tempat lahir, Majene, tanggal lahir, 10 Agustus, kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal, Majene, agama, Islam, pekerjaan, Hakim, pendidikan. S2. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga atau saudara dengan terdakwa? Tidak Hakim. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara siap untuk disumpah? Siap. Baik, saya persilakan kepada hakim anggota 2 berikan sumpah. Terima kasih Hakim. Sebelum saudara Fahmi memberikan kesaksian, ikuti kata-kata dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah,
Aku bersumpah dan akan menyatakan yang sebenarnya, Aku bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain dari apa yang sebenarnya. tidak lain apa yang sebenarnya. Ya. Oke, silakan dulu. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, yang Anda dengar dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa dimengerti. Maka saudara saksi mengenal terdakwa, Tidak perlu. maka saudara tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini. Tidak. Baik, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Silakan. Terima kasih kepada Ketua Hakim. Masih saya akan memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Apakah saudara terdakwa siap untuk diperiksa? Iya yang mulia hakim. Saya butuh waktu 1 minggu untuk memeriksa. Ya. Pada jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan lagi? Tidak lagi. Baik, jika tidak ada, apabila sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka akan dilanjutkan pada proses pemeriksaan sekaligus pembacaan putusan. Dan ini sidang saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sidang perkara pidana nomor register perkara 59-7-7-Pamek-2022 dengan terdakwa Ahmad Ghafur bin Abdul Muthalib siap dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai persidangan, mari kita membaca doa. Semoga dilancarkan persidangan kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, maka saudara jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Siap lagi. Baik, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sidang pengadilan negeri pemeriksaan dan pengadili perkara pidana tingkat pertama nomor register perkara 59-7-Pamek-2022 dengan terdakwa Ahmad Ghafur bin Muthalib. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, para menghadirkan terdakwa di muka persidangan. Baik, majelis hakim, kepada terdakwa Ahmad Ghafur Abdul Muthalib dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Iya yang mulia. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Iya yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai persidangan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Putusan register perkara nomor 59-7-2022 Pengadilan Negeri Majene demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Ahmad Ghafur bin Muthalib SH/MH selaku terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni tahun 2022 dengan agenda sidang bacaan putusan sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum.
Baik, sesuai agenda pada hari ini adalah bacaan putusan kepada pihak terdakwa dimohon untuk mendengarkan dengan baik dan memperhatikan dengan baik isi putusan ini. Silakan disimak isi putusan ini yang saya bacakan. Putusan Majelis Sidang Etik MKH bernomor 04/MKH/12/2012 menjadikan Saudara Ahmad Ghafur bin Muthalib sebagai hakim anggota pertama di Indonesia yang dipecat oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Ahmad Ghafur juga menjadi hakim agung pertama yang menjalani sidang etik. Ahmad Ghafur juga secara sah melanggar surat keputusan bersama Ketua MA dan Ketua Yudisial. Pada pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1 dan 2 dan pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hakim dan penasihat yang menerima surat tersebut diancam pidana oleh pasal 424 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, perluasan tindak pidana suap dalam bentuk betul komisi atau gratifikasi diatur dalam pasal 418 KUHP. Dengan ini saya menyatakan kepada Saudara Ahmad Ghafur bin Muthalib, saya nyatakan dan divonis penjara 15 tahun penjara. Demikianlah surat putusan yang saya bacakan. Mohon diterima dan nyatakan resmi. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.